Bapak dan Ibu semuanya, selamat malam. Saya Reza Aswin. Kita akan membahas masalah fair value untuk malam ini bersama Bapak Henry. Tapi sebelum itu, disclaimer dulu ya. Reza Aswin dan Imperium Strategi tidak pernah mengumpulkan dana dari masyarakat, sehingga semua yang mengatasnamakan Imperium Strategi dan Reza Aswin untuk kepentingan investasi dan trading tentunya jangan pernah digubris karena itu adalah penipuan. Jangan pernah transfer. Baik, yang sedang Anda alami sekarang bagaimana pemecahannya atau solusinya? Baik, ada beberapa member atau justru ada beberapa eh, klien bertanya, Riz, yang namanya analis itu sekarang banyak banget ya. Semuanya ngasih suatu daily signal, semuanya memberikan suatu eh, kemungkinan harga akan bergerak kemana. Dan menurut kamu analis forex itu yang bagus yang gimana ya? Bapak dan Ibu, tentunya kalau kita bicara masalah analis itu kita bedah dulu ya. Sebenarnya analis itu adalah orang yang melakukan pekerjaan mencari dan mengumpulkan data untuk informasi untuk dianalisa tentunya untuk tujuan tertentu. Dan kalau udah berbicara masalah analis forex, tentunya orang yang melakukan pekerjaan tersebut untuk menganalisa pasar uang akan kemana dan harus masuk di instrumen mana. Bapak dan Ibu, itulah yang dikerjakan seorang analis. Sehingga karena belum ada standarnya di Indonesia, semua orang bisa jadi analis gitu. Dan apakah analisnya itu memang betul-betul analis yang sudah baik ya, atau memang masih belum cukup untuk dikatakan sebagai seorang analis. Kalau kita mau lihat secara umum, jabatan analis di forex, di bisnis forex saat ini, ya forex juga agak susah ya. Kenapa? Karena ya forex juga nggak ada sekolahnya gitu. Memang ada sekolahnya di Indonesia, nggak ada gitu. Jadi kadang-kadang kita masuk ke suatu bisnis itu yang sekolahnya nggak ada. Jadi wajar kalau banyak orang yang klaim dirinya memang sebagai analis karena menganalisa 1, 2, 3 kali benar gitu dan mengangkat dirinya sebagai seorang analis. Kalau kita mau lihat jenjang analis ini adalah sebenarnya itu adalah jenjang yang paling tinggi di dalam bisnis forex karena dia harus melewati jenjang-jenjang yang di bawahnya. Ini semuanya tentunya membuat orang akan lebih mudah percaya pada saat dia mengatakan dia seorang analis. Karena analis ini di Indonesia masih seperti kayak didewa-dewakan bagi seorang pemula. Tapi setelah hasilnya buruk, tentu dia adalah orang yang paling nggak bisa dipercaya di bisnis ini. Bapak dan Ibu, kalau kita melihat analis forex, tentu ada yang bagus, yang baik, ada yang abal-abal gitu loh. Biasanya sih analis tersebut ada di suatu lembaga gitu ya, lembaga edukasi yang jelas gitu. Lalu metode yang digunakan juga biasanya belum teruji gitu. Kadang-kadang berjalan, kadang-kadang enggak. Saya tidak mengatakan bahwa semua metode yang ada saat ini bisa melihat pasar ke depannya 100%. Tidak. Tetapi paling tidak dia mempunyai suatu metode yang dapat memprediksi harga dalam beberapa waktu ke depan. Biasanya kalau analis yang baru, gitu, yang itu biasanya dia baru mengenal forex 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun tuh udah kayaknya udah jago banget. Gitu. Padahal di forex itu minimal 12 tahun baru dia dapat melihat sesuatu hal yang sedetail mungkin. Trial and error-nya itu mau nggak mau itu sekitar
12 tahunan. Jadi kalau yang masih di bawah itu gitu, ya Bapak dan Ibu harus hati-hati apabila berurusan dengan analis ini. Karena sebentar lagi analis itu pasti akan hilang pada saat Bapak dan Ibu mengalami suatu kerugian. Dan biasanya kalau analis yang baru gitu ya, senangnya nggak posting profit gitu. Profit di posting-posting gitu, di media sosial. Tapi pas closing nggak pernah diposting. Tapi apakah hal ini bagus apa enggak gitu ya? Ya tergantung konsistensinya dia. Kadang-kadang posting, kadang-kadang enggak, ya tandanya ya nggak bagus lah gitu ya. Yang bagus itu sebenarnya bukan dari postingan ya, yang biru-biru gitu, enggak. Tetapi yang bagus itu adalah dia mempunyai suatu metode yang sesuai dengan karakternya dia. Jadi si analis ini memang dia sudah mempunyai karir yang cukup baik sehingga track record-nya itu jelas gitu loh. Kalau dicari di Google tuh namanya ada gitu. Kadang-kadang kan analis-analis sekarang itu lebih banyak pada saat trader atau marketing atau konsultan sudah mulai nyerah gitu ya. Lalu mereka akan mengatakan bahwa nanti saya akan kenalkan dengan analis perusahaan gitu. Nah, biasanya mereka mengatakannya bukan nama orang, tapi tim. Ya, Bapak dan Ibu, nggak usah panik, nggak usah repot, nggak usah puyeng gitu loh kepalanya. Ini kan udah mau akhir tahun gitu loh. Kalau udah mau akhir tahun, ya lihatnya kita jangka jangka panjangnya dan 2022 ini memang benar nggak Pak Joshua? 2022 ini dipenuhi dengan angka inflasi yang meningkat di seluruh dunia, benar nggak? Betul sekali, Pak. Iya, jadi temanya itu gitu loh. Nah, temanya supaya angka inflasi turun, maka di seluruh dunia Bank Sentral akan menaikkan suku bunga, benar nggak? Yes. Itu temanya. Jadi kalau 2023 nanti temanya apa, ikutin gitu loh. Nah, selain itu, benar nggak sih Pak Jo bahwa di dunia ini sekarang banyak konflik deh. Oh iya, betul. Ada Ukraina sama Rusia, Ya, ada Amerika ribut sama China gitu. iya. Ada masalah pasokan, ya walaupun sekarang udah rada mendingan ya pasokan, rantai pasokan udah mulai bener gitu ya. Tetapi masalah Laut Cina Selatan itu kan nggak selesai-selesai, Pak. Betul, Pak. Masalah China sama Taiwan nggak selesai. Sedangkan kita tahu Taiwan itu kan Kanada aja itu harus datang ke Taiwan untuk minta semikonduktor gitu. Ya. Karena pabrikan mobil di Kanada itu tersendat gara-gara apa? Semikonduktornya nggak ada. Yes. Nah, ini semua ujung-ujungnya angka inflasi kan tinggi nih Pak Joshua. Ya. Mau nggak mau, Bank Sentral seluruh dunia untuk menurunkan inflasi dia naikin suku bunga dong. Wajib, Pak. Nah, masalahnya harusnya pada saat inflasi tinggi, itu kan harusnya ekonomi bergulir ya Pak. Iya. Karena ini efek dari pandemi, sehingga pertumbuhan ekonomi dunia itu sebenarnya nggak bergerak, stagnan gitu. Ini yang jadi masalah sebenarnya. Nah, kalau Pak Joshua nih dihadapi seperti ini, inflasi tinggi, konflik Ya. di mana-mana, Ya. perlambatan ekonomi global. Logikanya, Pak, Hmm. banyak nggak orang yang akan investasi di tahun 2023? Berkurang sepertinya ya, Pak ya. Berkurang. Kalau berkurang, tandanya mereka ngapain, Pak? Mereka akan simpan uangnya, betul nggak, Pak? Betul, Pak. Menahan. Mereka Ya. akan buat eh, uang tunai itu menjadi raja gitu loh. Ya. Cash is king. Nah, karena mereka nggak mau belanja, mereka takut terjadi seperti pandemi yang tahun 2020, uang mereka kumpulkan karena bisnis pun nggak berjalan, gitu ya. Iya. Ujung-ujungnya gimana, Pak? Resesi nggak, Pak? Resesi dong, Pak. Nah, itu saya baru mau ngomong.
analis kayak gitu tuh kerjaannya, Pak. Bukan analis itu baik di sekarang, nanti kasih TP di sini, kalau nggak kasih SL, itu bukan analis itu namanya. Oke, nah kalau kita ngelihat apa sih yang menarik gitu ya di tahun 2023 untuk dibeli gitu, yang harganya masih murah sekarang. Nah, itu dia. Ya gold lah Pak, safe haven lah. Hmm. Betul nggak Pak? Oke. Karena pada saat ekonomi nggak membaik, semuanya ancur-ancuran, emang suku Ya. bunga berani Pak dinaikin terus? Uh, Tentu Nggak tidak. dong, pasti Iya. akan diperlambat, nggak agresif. Kalau nggak agresif, apa yang akan diambil Pak? Ya pasti safe haven kan Pak? Yes. Nggak tahu itu Swiss, nggak tahu itu yen, nggak tahu itu US dollar, atau emas. Jadi mau nggak mau, kita lihat beberapa waktu ke depan. Jadi trading itu ya, kalau misalnya cuman, enggak saya profesionalnya gitu ya Pak ya. Saya profesional cuman di euro doang gitu, upgrade lah gitu. Lupain, kenapa? Karena orang itu sebenarnya punya pengalaman yang sedikit Hmm. dibandingkan dengan investornya, maka yang kejadian berikutnya, saya coba analisa nih. Kalau ada orang nih Pak Joshua, Ya. punya pengalaman 3 tahun di Forex, Hmm. tradingnya cuma 1 pair doang, itu doang yang dia bisa, yang Ya. lainnya nggak bisa, karena dia bilang profesional di situ. Oke. Saya cuma menganalisa bahwa dia sedang memindahkan ilmunya kepada orang yang kaya, Hmm. dan uangnya orang yang kaya itu akan dipindahkan kepada si konsultan tersebut, analis tersebut. Jadi kesimpulannya, kalau Anda punya pengalaman, Anda akan dapat uang. Dan kalau Anda punya uang, siap-siap Anda dapat pengalaman. Ya. Yes, yes. Ada quotes-nya adalah, kalau Forex menjadikan kau seorang pejudi, ya udah tinggalin aja. Udah, Iyalah. saya nanti uangnya habis. Tapi kalau Anda melihat Forex ini jadi bisnis, jalanin, karena itu duit semuanya. Duit cepat di tahun 2023. Karena bisnis nggak ada yang jalan, project yang jalan cuma IKN doang gitu. PHK di mana-mana, kita bisa lihat nanti. Ya, Oke. oke Pak Jo, kita panggil aja nih Siap. guru besar dari Manila. Silakan Pak Henry.